inget jelas banget suaranya pertama berat. Dia ngomongnya la ilaha illallah. Gua ditahlilin guys. Dari satu orang jadi banyak orang. Yo, what's up guys? Apa kabarnya kalian semua? Gue harap kalian semua baik-baik guys. Nah, di video kali ini seperti biasa di Lipsy Channel kita akan membahas yang horor, Lipsy Horror namanya guys. Jadi di Lipsy Horror kali ini gue mau cerita sedikit tentang pengalaman paranormal experience yang pernah gue alamin guys. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu guys. Ini yang pernah gue alamin, oke? Jadi kalau orang bertanya-tanya, kok lu masih bisa tiba-tiba suka sama horor atau suka sama yang berbau spiritual dan sebagainya? Jadi bukan sekonyong-konyong begitu, pasti ada sebabnya gue bisa suka sama yang seperti begituan. Karena awalnya gue juga nggak ngerti guys. Tapi memang gue dari kecil gue tidak pernah kenal kata takut ke tempat serem. Gue diajak ke tempat serem dimanapun gue mau. Gitu. Nah, jadi gue ngalamin kejadian paranormal experience yang sampai detik ini tuh memang berkesan di diri gue. Banyak sih sebenarnya kejadian yang pernah terjadi di diri gue, tapi salah yang gue mau cerita ke kalian dua kejadian. Ini the first time gue ngalamin kejadian horor adalah pada saat gue masih sekolah di SMA. Dulu kalau kalian ingat pernah ada acara di TV RCTI kalau gue nggak salah, acara biliar namanya Nyodok Habis. Itu kan mainnya di tengah malam guys, di jam 11:30 sampai jam 12, gue lupa kondisinya waktu itu. Gue kalau setiap nonton itu gue pasti nonton sendirian karena bokap gue nggak suka biliar dan nyokap gue pasti udah tidur. Nah, rumah gue kan 2 lantai ya, gue tinggal bertiga. Rumah gue 2 lantai, gue nonton di bawah di ruang tamu karena di kamar gue nggak ada TV guys, nggak dibolehin gue ada TV. Nah, gue nonton di bawah, nyokap gue di atas. Kejadiannya rumah gue tuh sekitarannya tuh kalau udah di atas jam 10 tuh udah pasti sepi guys, nggak ada orang. Ya kalau hari-hari tertentu doang mungkin ada sesuatu gitu, ada rame. Biasanya di weekend atau ada di acara apalah, pokoknya pada saat hari itu sepi banget. Dan gue nonton gue doang. Kayak gue lagi nonton, tahu-tahu gue denger sesuatu yang membuat rasa penasaran gue muncul, rasa kepo gue muncul guys. Padahal sebenarnya gue bukan orang yang kepo, tapi karena ini ngedenger sesuatu tuh yang bikin gue gimana ya, kok bisa sih ada orang ngobrol di depan rumah kita, pas di depan rumah gue. Jadi ada bangku gitu, rumah gue kan teras rumah gue ada bangku nih guys. Jadi gue yakin banget itu pas di depan rumah gue, mungkin kayaknya duduk di bangku gue atau di mana gue nggak ngerti. Pokoknya pas depan rumah gue suaranya deket banget dan jelas banget. Tapi gue dengar suaranya jelas, cuman bahasanya gue nggak ngerti. Bukan bahasa Jawa lo ya. Bahasa Jawa mah kalau gue tinggal di Jakarta kan udah bahasa Jawa. Kebanyakan kan bukan bahasa Jawa gue ngerti. Tapi bahasanya ini gue nggak ngerti. Kayaknya susah dimengerti gitu guys. Kadang-kadang kan kalau kalian ya, misalkan nggak ngerti suatu bahasa pun, kalau kalian berada di suatu tempat ada orang lain ngomong bahasa tertentu, kadang-kadang mungkin kalian berasa, oh dia ngomongnya ini. Kalau kalian sering mendengar bahasa-bahasa lain, kadang-kadang kan suka bisa sedikit nangkep lah. Nah ini gue bener-bener nangkep bahasanya apa ya gitu, ngomong apa gitu. Akhirnya karena penasaran, gue bangun dari kursi gue duduk, gue ke depan pintu, gue buka pintunya. Tebak, tidak ada apa-apa men, kosong. Tidak ada orang, tidak ada bahkan suara kucing pun nggak ada. Hening pada rumah gue, cuma kedengaran suara TV gue doang. Oke, gue tutup lagi dan gue duduk. Selang beberapa menit kemudian muncul lagi tuh suara. Gue udah kecilin suara TV gue, muncul lagi itu suara ngobrol. Gue bangun lagi, gue ke depan pintu, masih sama kosong, nggak ada apa-apa. Oh my god, gue langsung berpikir gila ini, insane ini bener-bener sesuatu yang
ngapain sih gitu loh, tengah malam ada yang kayak gini-gini tuh buat apa. Terus gue duduk lagi, dan kali ketiga emosi sudah guys, tidak bisa dipungkiri lagi, ini darah Sumatera gue masih menggebu-gebu. Jadi gue emosi ya kan, siapapun itu gue depan pintu gue buka, gue ngomong gini, tolong please gue mau nonton, lu jangan aneh-aneh, jangan macem-macem dah, please jangan ganggu, please, oke? Gue tutup lagi pintunya, gue kunci, dan gue nonton lagi sampai habis, nggak ada suara lagi guys. Tapi begitu gue selesai nonton kan gue pasti ke toilet, mau tidur ya kan, udah biasa. Toilet, gue lagi kencing, tau-tau ada suara kuntilanak ketawa di kuping gue, jelas banget. Kalian tau dong suara kuntilanak ketawa kayak gimana? Kan ngeselin, ya kan, ngeselin. Ketawa dia di kuping gue, dia berniat untuk nakutin gue dan ngagetin gue pastinya. Tapi gue langsung bilang, apaan sih nih ketawa-ketawa? Gue gak takut, gue gak kaget. Kalau kalian berpikir gue bohong, gue gak bohong guys. Tapi yang bener gue gak takut. Karena kalian lihat aja di video gue yang kemarin gue eksplorasi rumah, walaupun itu alat mendeteksi sesuatu di situ, tapi kan gue gak kabur, ya kan? Ya mungkin lain cerita kalau dibanding bentuknya gue mungkin bisa kabur. Mungkin, itu masih baru mungkin. Nah, balik lagi ke ceritanya bahwa gue gak kabur, dan gue cuma ngomong kayak gitu, dan suaranya makin kecil dan hilang, suaranya hilang. Dan setelah itu kejadiannya gue gak pernah mengalami lagi. Sudah beberapa tahun gue gak mengalami kejadian apa-apa guys. Nah, kejadian kedua yang gue alamin dan paling berkesan di dalam hidup gue, kalau bicara agama, temen gue dari semua agama ada guys. Temen gue dari semua agama ada. Tapi gue kasih tau dulu ke kalian ya, ini kenapa kejadiannya benar-benar berkesan buat gue. Karena satu, gue ini bukan muslim. Ya, gue bukan muslim, tapi gue mengalami kejadian seperti ini. Nah, gue bukan muslim, jadi kejadiannya waktu itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kan temen gue lagi puasa, dia kebetulan lagi ada di rumah gue. Waktu lagi jamnya buka puasa tuh gue inget banget lagi dia lagi di bawah di dapur rumah gue. Udah biasa lah, bukan sesuatu hal yang aneh kalau ada temen ada di dapur rumah kita gitu. Bukan sesuatu hal yang aneh. Dia lagi bikin teh kayaknya, gue nggak inget karena gue di atas di kamar, dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah, terus gue lagi posisi lagi tiduran guys, lagi tiduran karena gue ngantuk, gue lagi tiduran. Gue ingat banget itu lagi jamnya buka puasa maghrib. Tahu-tahu badan gue dingin dari kaki naik, dingin tiba-tiba dingin. Terus otomatis kalau dingin kan kita geter kan. Nah, gue langsung kayak ada suara yang muncul dari kuping gue. Gue inget banget, gue inget jelas banget suaranya pertama berat. Dia ngomongnya la ilaha illallah. Gue ditahlilin guys. Dari satu orang jadi banyak orangnya. Jadi suaranya banyak, kayak orangnya rame gitu. Can you imagine that? Bisa gak kalian bayangkan itu? Oh my god, gue langsung bilang, waduh, kok bisa ada kayak gini? Wah, mati nih gue. Dalam hati gue, dalam pikiran gue, yang terlintas yang waktu itu adalah, wah, mati dah ini gue. Tapi ternyata nggak mati guys, nggak mati gue. Ya kalau mati udah ada di sini. Nah, gue setelah suara itu hilang, gue dengan badan gue yang udah bisa bergerak, gue langsung lari ke bawah. Gue langsung lari, itu tangga kayaknya biasanya turunnya tok pelan-pelan, ini langsung lompat kayaknya tok, udah nggak tahu berapa langkah doang nyampe ke bawah. Gue langsung minta sama temen gue, lu tolong dong itu air panas masih ada kan, lu buatin gue kopi panas, kopi hitam panas. Dibuatin sama temen gue, kenapa ditanya gitu. Udah jam balik tanya, buatin aja kopi ke gue. Dan gue langsung dibuatin kopi panas-panas, gue minum guys. Dan kurang ajarnya temen gue gak dipakein gula. Nah, panas-panas gue minum, gue gak berasa panas pada saat itu. Dan temen gue nanya gue kenapa. Akhirnya setelah gue minum kopi dan gue nenangin diri gue, baru gue bisa cerita. Dan dia bingung karena kok bisa ya lu ditahlilin? Gue aja yang muslim gak pernah tuh mendengar suara yang seperti lu alamin.
Nah, temen gue bingung, dia aja bingung apalagi gue, ya kan? Nah, akhirnya kita nanya sama gurunya dia yang ngajarin dia sholat dan sebagainya. Jadi gue nanya ke Pak Kiai itu, gue panggilnya Pak Kiai ya karena gue nggak ngerti manggilnya gimana, tapi biasanya gue manggil orang yang lebih tua Pak Kiai gitu. Nah, gue nanya sama Pak Kiai itu, gue cerita yang gue alamin, dan dia bilang kalau menurut dia karena di bulan Ramadan itu kadang-kadang ada orang bisa terpilih itu mendapatkan cahaya atau orang-orang yang mendapatkan hidayah gitu. Lailatul Qadar gitu. Atau gimana, nggak ngerti gue. Dia ngomongnya, gue ingetnya kayak gitu doang guys. Seolah-olah jadi gue seperti dapat hidayah lah. Nah, kenapa gue cerita kayak gini ke kalian guys? Karena gue berharap ada juga yang mungkin pernah ngalamin kayak gue kayak gini, dan kalian mendapatkan jawabannya gitu. Mendapatkan jawaban yang lain gitu, yang mungkin kalian bisa share ke gue. Gue bukan berarti gue nggak percaya sama Kiai itu, bukan, tapi gue kan juga pengen tahu, mungkin ada yang pernah mengalami yang lain atau mungkin punya pendapat lain, kan boleh juga di share ke gue. Jadi gue bisa tahu, gue bisa gue jadi bisa punya pengetahuan lebih tentang yang gue alamin. Nah, ini 2 kejadian spiritual atau paranormal yang pernah gue alamin di dalam hidup gue. Sebenarnya banyak banget. Nah, jadi gue cukup cerita 2 itu aja dulu ke kalian. Siapa tahu ada yang pernah mengalami kejadian yang kedua. Jadi kalian bisa share ke gue. Nanti jawabannya di kolom komentar atau di Instagram gue, di DM juga boleh guys. Oke? Thank you for watching this video guys. Kalau kalian berkenan untuk nonton video-video selanjutnya dari gue, jangan lupa di subscribe, like juga, komen juga guys. Oke? Sampai jumpa lagi di video gue lainnya. Bye.